Ya, selamat siang rekan-rekan, bergabung lagi bersama saya di sini. Saya ingin melanjutkan teorema mengenai subgrup ya, yang kedua ya. Jadi untuk membuktikan bagian itu adalah subgrup, itu digunakan ada teorema satu lagi ya. Jadi kalau di teorema yang pertama kita harus membuktikan dua sifat, yaitu ketertutupan dan memiliki inverse, maka di sini kita cukup membuktikan sebuah sifat saja. Nah, di teorema ini kita bisa lihat bahwa di sini diberikan katanya grup G, ya, ada grup G, dan ada himpunan bagian tak kosong S. Ya, jadi S adalah himpunan bagian dari G. S himpunan bagian dari G. Nah, begini. Nah, S ini merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika. Artinya bolak-balik ya. Jika dan hanya jika cukup berlaku sifat ini. Ya, X dikalikan Y inverse, ini hasilnya adalah harus anggota S. Nah, bukti dari teorema ini kita bisa lakukan dari kedua arah, dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Kita akan buktikan dari arah kanan ke kiri dulu. Artinya S-nya adalah sudah himpunan bagian tak kosong, S-nya sudah subgrup ternyata ya. Bukti dari kiri ke kanan di mana S-nya yang diketahuinya S-nya sudah subgrup dari G. Begini. Nah, kemudian apakah ini berlaku begitu ya? Apakah ini berlaku? Di mana untuk X dan Y anggota S, apakah berlaku X dioperasikan atau dikalikan Y inverse ya, ini operasi atau kalikan ada di tengahnya harusnya ini ya, inverse ini anggota S juga. Nah, kalau kita lihat karena X itu anggota S begitu juga dengan Y yang juga anggota S begitu. Karena S itu adalah subgrup, maka Y otomatis memiliki inverse begitu, dan inverse-nya juga harus anggota S, begitu kan ya. Nah, karena X anggota S dan Y inverse anggota S, berarti X dioperasikan dengan Y inverse yang anggota S juga, maka ini hasilnya pasti anggota S. Kenapa? Kan tertutup. Ini anggota S, ini juga anggota S, ya pasti hasilnya anggota S. Kenapa? Kan tertutup. S sudah dijamin subgrup. Ya, otomatis dari arah kiri ke kanan maka berlaku X operasi Y inverse itu pasti anggota S. Sip ya, dari kiri ke kanan. Oke, sekarang bagaimana pembuktian dari arah kanan ke kiri? Dari arah kanan ke kiri sendiri artinya kita memiliki ini yang saya garis bawah ini. Jadi kita memiliki X dan Y anggota S, kemudian berlaku X Y inverse juga anggota S. Nah, yang harus dibuktikan apakah S ini adalah subgrup dari G. Gitu ya, yang berarti yang diketahuinya adalah X anggota S dan Y juga anggota S. Kemudian kita juga memiliki X Y inverse ini juga anggota S. Ini belum jelas apakah Y inverse-nya sendiri anggota S atau tidak. Belum jelas ya, hanya diketahui saja seperti ini. Misalkan ya, kita misalkan X sama dengan Y. Ini bisa terjadi untuk X sama dengan Y. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita arahkan ke arah sini, substitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan Y inverse, Y operasi Y inverse, ya, Y operasi Y inverse ini anggota S. Sedangkan Y operasi Y inverse ini adalah identitas. Nah, artinya identitasnya dijamin ada di S. Begitu. Karena identitasnya dijamin ada di S, maka kita bisa membuat identitas ini dengan melanjutkan dengan teknik yang sama,
kita bisa mengubah X ini menjadi sesuatu yang lain, katakanlah bagaimana seandainya X-nya adalah identitas, yang identitasnya ada di S. Sama caranya, substitusi lagi ke atas, maka kita akan mendapatkan identitas dioperasikan dengan Y inverse. Dan identitas dikalikan atau dioperasikan dengan Y inverse ini akan dihasilkan Y inverse. Ya, yang identitas kalikan Y inverse atau dari sini kan X Y inverse itu pasti anggota S, X-nya diganti E, berarti E Y inverse anggota S, E dikalikan Y inverse itu Y inverse, yang otomatis Y inverse-nya itu adalah pasti anggota S juga. Ya, dari sini kita mendapatkan bahwa inverse-nya juga ternyata anggota S. Jadi apalagi? Coba. Yang identitas sudah ada, ya. Inverse juga sudah ada. Tinggal dua bukti lagi, yaitu asosiatif dan tertutup. Oke, asosiatifnya kita masih akan menggunakan analogi yang sama dengan teorema sebelumnya, yaitu kalau S itu adalah himpunan bagian dari G, begitu ya, dan G-nya adalah grup, artinya dia asosiatif, maka otomatis S-nya juga asosiatif. Tidak akan saya bahas lagi ya, itu sudah ada pada video yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas bahwa ini juga ternyata tertutup. Oke, kita akan menggunakan teorema yang jauh-jauh hari bahwa kalau kita memiliki Y inverse, kemudian di inverse lagi pada suatu pada suatu himpunan begitu ya, maka ini hasilnya adalah Y gitu ya, maka ini hasilnya adalah Y. Kalau kita kalikan Y inverse di inverse lagi ini dengan X ya, akan didapatkan X dikali atau dioperasikan dengan Y inverse yang kemudian Y inverse lagi. Yang kita ketahui sebetulnya Y inverse itu anggota S begitu ya, kemudian di inverse lagi juga pasti anggota S begitu. Nah, padahal kita ketahui X Y inverse di inverse lagi ini akan sama dengan XY, sehingga XY juga anggota S, sehingga ketertutupan juga terbukti. Apalagi yang diperlukan? Tertutup, ya, yang ini ya, ini bukti ketertutupan. Bukti tertutup. Bukti asosiatif tadi sudah saya jelaskan. Sehingga keempat bukti ini sudah menjamin bahwa teorema yang kita bahas, yaitu yang ini, dijamin kebenaran. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara penggunaan teorema ini. Nah, di sini kita akan mengambil contoh, misalkan ini ada G, gitu ya. G itu adalah grup dari matriks dengan ordo 2x2. Yang unsur-unsurnya adalah bilangan real, dan AD dikurangin BC-nya ini tidak 0. Karena kalau 0 nanti tidak akan punya inverse ya. Pada operasi perkalian matriks ya, atau ditulisnya G sama dengan ini semua matriks yang 2x2 berarti ya. Dan anggotanya adalah bilangan real. BCD-nya bilangan real, kemudian ada AD dikurangin BC-nya tidak 0. Nah, apakah matriks H begitu yang berbentuk AB 0D begitu ya, jadi C-nya ini 0 begitu ya. Anggota G, otomatis ini H itu subset kan ya. H ini dan AD-nya G ini tidak boleh 0. Apakah ini adalah subgrup dari G pada operasi perkalian matriks begitu ya. Kita akan buktikan apakah ini subgrup atau bukan dengan hanya menggunakan teorema yang tadi, yang cukup satu kondisi saja terpenuhi. Oke. Untuk membuktikannya, kita akan misalkan matriks X yang isinya katakanlah X1, X2, kemudian 0, dan X3 ya. Seperti kita lihat bahwa matriks X ini anggota H, gitu ya. Nah, ini adalah anggota dari H. Ya. Nah, kemudian ada matriks Y.
ya, yang ya mungkin sama ya kita buat gitu. Nah, dari sini kita akan lihat apakah X, Y inverse ini masih juga anggota H. Nah, untuk mencari apakah X, Y inverse-nya juga masih anggota H, otomatis kita harus membuat dulu inverse-nya seperti apa. Ya, ini tinggal diinverskan saja, matriks inverse seperti biasa, artinya 1 per, nah, inverse berarti Y1 dikalikan Y3 dikurangin 0 kali Y2 ya, atau langsung saja tulis Y1, Y3, begitu. Kemudian kita inverskan, ini ya, ditukar. Kemudian kita kalikan 1 per Y1, Y3-nya ke dalam. Inilah Y inverse-nya. Seperti kita lihat, bentuknya juga masih sesuai dengan bentuk dari subhimpunan H, begitu ya. Himpunan H. Kita bisa lihat ya, dan kita lihat bahwa 1 per Y1 juga anggota bilangan real, begitu juga dengan negatif Y2 per Y1, Y3 juga anggota bilangan real, 1 per Y3 juga bilangan real. Berarti ini adalah anggota dari H juga. Begitu. Nah, sekarang kita membuktikan apakah perkalian dari X dan Y inverse juga masih anggota H, begitu. Oke, kita kalikan X dan Y inverse. X, Y inverse, ya tinggal berarti X1, X2. Hasilnya kalau kita kalikan, ini perkalian matriks biasa ya, jadinya X1 per Y1. Oke, meskipun kita sederhanakan atau bagaimanapun caranya, tapi kita ketahui bahwa X1 per Y1 ini masih bilangan real, begitu ya, karena pembagian bilangan real hasilnya real. Ini juga hasilnya adalah bilangan real. Artinya, karena ini bilangan real dan memenuhi bentuknya, memenuhi H, maka ini juga pasti anggota H. Sehingga berdasarkan teorema yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa ternyata H itu adalah subgrup dari G. Begitu cara penggunaan dari teorema ini. Saya harap mudah-mudahan semuanya jelas ya, sehingga Anda bisa mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang serupa. Terima kasih. Selamat siang.